Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevi Deftari Bella. Saya mahasiswi dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum audit sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester atau UTS. Di sini ada studi kasus, yaitu tentang modul 2, siklus penjualan dan penagihan piutang pada PT Sugus. Instruksi. Yang pertama, pelajari SIQ yang telah dibuat oleh Lita. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Lalu ada tujuan audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa pada piutang usaha yang pertama, piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Yang ketiga, cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memandai. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan dan hipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memandai. Yang kelima, piutang yang diklasifikasikan dengan tepat. Pada penjualan yang pertama, hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua hasil penjualan perusahaan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas. Yang ketiga, hasil penjualan yang telah diklasifikasikan dengan ukuran yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Yang keempat, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Yang kelima, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memandai. Lalu di sini ada ICQ yang dibuat oleh saudari Lita untuk PT Sugus. Penjualan. Yang pertama, apakah perusahaan menggunakan daftar harga? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 65. Yang kedua, apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 65. Nomor 3, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 65. Nomor 4, apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan atau purchase order dari pembeli? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 22 dan 62. Yang kelima, apakah order pembelian dari pelanggan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20. Nomor 6, apakah digunakan formulir order penjualan yang pre-numbered? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 62. Nomor 7, apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada DO atau delivery order? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 62 dan 66. Nomor 8, apakah DO A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 62 sampai 64. Yang B, hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 18 sampai 19. Yang C, apakah barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan DO? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 62 sampai 64. Yang D, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan DO dan isinya? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20. Yang E, langsung dikirim kepada pembuat faktur? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 62 sampai 64 oleh saudari Keisha. Yang F, dikaitkan dengan faktur untuk menjamin DO telah dibuat fakturnya? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 65 sampai 67. Nomor 9, apakah faktur penjualan A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 65 sampai 67. Yang B, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20. Yang C,
Bagian akuntansi memeriksa ketepatan jumlah kualitas yang dikirim, harga, perhitungan, dan syarat kredit. Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20. Untuk nomor 10, apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 22. Ini kliennya PT Sugo, schedule-nya itu ICQ, penjualan dan piutang, diisi oleh Saudari Lita tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh Mevi tanggal 18 Desember 2018. Lanjut yang nomor 11, apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20 Bapak Daniel yang dibantu oleh Saudara Patricia. Lalu untuk bagian akuntansi jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20 yaitu Saudari Alivia. Yang ini yang terakhir, bagian penyimpangan itu ada di halaman 18 buku 1 yaitu kepala bagian gudang Saudara Bapak Tomo. Nomor 12, apakah penjualan tersebut di bawah ini prosedurnya sama dengan penjualan kredit? A. Penjualan tunai. B. Penjualan DO. Itu jawabannya iya. Yang C. Penjualan kepada karyawan dan penjualan barang itu jawabannya tidak relevan. Bila tidak, apakah prosedur cukup meyakinkan bahwa A. Hasil penjualan benar diterima dengan baik, B. Dibukukan sebagaimana harusnya, itu jawabannya tidak relevan. 14. Apakah nota kredit A terkontrol dengan pemberian nomor urut cetak? Jawabannya tidak. Yang B. Diotorisasi oleh orang tertentu? Jawabannya iya. Lalu yang C. Blanko yang belum digunakan terkontrol dengan baik yaitu jawabannya pada buku 1 halaman 57. Nomor 15. Apakah dibuat daftar formulir-formulir order penjualan, DO, faktur, dan nota kredit? Jawabannya iya. Untuk faktur ada di buku 1 halaman 65 sampai 67. Lalu untuk blanko itu ada di halaman 1 di buku 1 halaman 57, dan untuk DO itu ada di buku 1 halaman 62 sampai 64. Lanjut ke nomor 16. Bila iya, apakah dibina secara up to date? Jawabannya iya. Nomor 17, reator penjualan. Apakah harus mendapatkan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya iya. Nomor yang B, apakah dibuat berita acara penerimaan kembali barang? Jawabannya iya. Yang C, apakah barang yang dikembalikan dibukukan dalam kartu gudang, buku persediaan? Jawabannya iya. Yang D, apakah bagian akuntansi mencocokkan nota kredit dengan berita acara penerimaan barang kembali? Jawabannya iya. Di sini masih sama, kliennya PT Sugo, schedule-nya ICQ, penjualan dan piutang, diisi oleh Saudari Lita tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa oleh Mevi yaitu tanggal 18 Desember 2018. Untuk indeks yang ada periodenya 31 Desember 2018. Lanjut ke nomor 18. Apakah sistem informasi penjualan meliputi A. Budget penjualan, B. Grafik tren penjualan, C. Laporan tertulis, D. Penjelasan atas penyimpangan-penyimpangan? Jawabannya iya. Nomor 19, apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien? Jawabannya iya. Lalu pada bagian piutang 20, apakah dibuat kartu piutang? Iya. Bila iya, apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan kontrol buku besar piutang dengan kartu piutang? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 52. Lalu yang B, apakah pengamatan fisik kartu piutang cukup? Jawabannya iya. Lalu yang C, apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20 yaitu Saudari Olivia. Nomor 21, apakah pencatatan di kartu piutang A sering bergilir? Tidak. Yang B, terpisah dari yang mengerjakan buku besar? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20. Nomor 22, apakah akun piutang pelangganan secara periodik diteliti mengenai A. Pelanggan yang sering terlambat, B. Bukti adanya salah pembebanan? Jawabannya ini tidak. Yang C, bukti adanya pelunasan sebagian-sebagian? Iya, itu ada di buku 1 halaman 68. Yang D, bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 56.
Lalu yang S, sesuatu kelaziman, jawabannya iya. 23. Apakah setiap bulan dikirimkan rekening koran? Jawabannya iya. Bila iya, A. Dicocokkan dengan kartu piutang oleh saudara yang tidak berhubungan dengan penerimaan uang, pengeluaran uang, dan nota kredit. Yang B. Terkontrol atas kemungkinan diubah sebelum dikirim. Yang C. Diposkan atau dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang. Jawabannya tidak relevan. Untuk lainnya masih sama, PT Sugus, schedule-nya ICQ, penjualan dan piutang diisi oleh saudari Lita tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa oleh Mevi tanggal 18 Desember 2018. Untuk indeksnya nggak ada, periodenya 31 Desember 2018. Lanjut, untuk nomor 24, apakah perselisihan dengan pelangganan ditangani oleh bagian kredit atau atasan atau orang lain yang dikuasai dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas administrasi piutang? Jawabannya iya. Ada di buku 1 halaman 20. Nomor 25, bila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya mendapatkan persetujuan khusus dari pejabat perusahaan yang berwenang. Jawabannya iya. Ada di buku 1 halaman 65-67. Apakah koreksi atas faktur dan penghapusan piutang harus disetujui pejabat perusahaan yang berwenang? Iya, yaitu ada di buku 1 halaman 23 dan buku 2 halaman 27-36, yaitu Bapak Wasen dan Bapak Daniel. Nomor 27, apakah bukti untuk penagihan atas piutang yang telah dihapuskan diamankan untuk mencegah penyalahgunaan? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 23. 28, apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang dan yang sudah lama jatuh tempo di follow up? Jawabannya tidak relevan. Nomor 29, apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang? Jawabannya iya. Lalu, apakah untuk penagihan dibuatkan kwitansi? Jawabannya iya. Bila iya, apakah yang A, apakah kwitansi tersebut memiliki nomor urut tercetak? Jawabannya tidak. Yang B, apakah kwitansi dibuat setelah diperiksa telah dahulu ke masing-masing saldo piutang? Jawabannya iya. Ada di buku 1 halaman 27. Yang C, apakah bagian akuntansi memperhatikan urutan nomornya? Jawabannya tidak. Nomor 31, apakah penerimaan berupa cek, mundur, atau giro itu diberikan kepada bagian akuntansi? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 21. Lalu, untuk 32, apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima? Tidak relevan. Terus nomor 33, apakah pada cek mundur yang diterima telah dicantumkan nama perusahaan atau klien? Iya. Tidak. Terus nomor 34, apakah bagian akuntansi telah mengadakan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur? Jawabannya tidak. Di sini kliennya itu PT Sugus, schedule-nya ICQ, penjualan, dan piutang. Lalu di sini ada kesimpulan, bisa kita lihat atau dibuka bukunya halaman 50 buku 1. Di situ dijelaskan bahwa jawaban yang diberikan itu adalah baik, walaupun ada beberapa poin yang menjawab tidak dan tidak relevan. Tetapi kalau dilihat di sini, internal control questionnaire-nya itu hampir mayoritas jawabannya iya. Dan itu poin-poin yang paling penting yang biasanya mereka harus menerapkan di piutang maupun penjualan. Dan itu sudah dilaksanakan oleh PT Sugus. Dan kesimpulan penilaian ini adalah baik. Di sini untuk kliennya itu PT Sugus, schedule-nya itu ICQ, penjualan, dan piutang diisi oleh saudari Lita tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa oleh Mevi Bella tanggal 18 Desember 2018. Untuk indeksnya nggak ada dan periode tanggalnya itu 31 Desember 2018. Nah, kita di sini langsung aja ke prosedur audit. Pertama, itu ada piutang usaha. 1. Minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Itu indeksnya sudah dilakukan, bisa dilihat di buku 1 halaman 52 dan 56, yaitu daftar piutang dari saudari Esther. 2.
Pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Di sini sudah dilakukan, bisa dilihat di buku 1 halaman 23. Lalu yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Ini sudah dilakukan, dapat dilihat di sheet atau indeks rasio perputaran piutang. Nah, di sini itu bisa kita lihat, di sini itu ada penjualan tahun 2016, penjualan tahun 2017, dan penjualan tahun 2018. Untuk penjualan 2016 itu bisa dilihat di buku 1 halaman 224. Nah, untuk penjualan 2017 itu bisa dilihat di buku 1 halaman 14. Untuk penjualan 2018 itu bisa dilihat nanti di schedule PL 1. Nah, sedangkan untuk piutang usaha 2016 itu di buku 1 halaman 222, piutang usaha 2017 itu ada di buku 1 halaman 13, dan piutang usaha 2018 itu nanti bisa dilihat di schedule E. Nah, untuk receivable turnover ini mempunyai rumusnya, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Untuk penjualan itu didapat dari penjualan tahun 2017. Lalu rata-rata piutang usaha itu diambil atau didapat dari piutang tahun sebelumnya, yaitu piutang tahun 2016 ditambah dengan tahun yang sekarang, misalnya 2017. Jadi rata-rata piutang itu didapat dari yang D6, yaitu piutang usaha ditambah dengan D7, yaitu piutang usaha 2017 lalu dibagi 2, maka mendapatkan hasil 6,58. Lalu untuk yang receivable turnover 2018 itu rumusnya masih sama, penjualan 2018 dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, rata-rata piutang usahanya itu didapat dari piutang usaha tahun 2017 ditambah dengan piutang usaha tahun 2018 lalu dibagi 2, maka hasilnya dapat 4,16. Nah, untuk kesimpulannya, dari perbandingan rasio perputaran piutang, PT Sugus mengalami penurunan dan dalam perputaran piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analisis, PT Sugus mengalami peningkatan dalam penjualan usahanya, tetapi mengalami penurunan dalam arus kas masuknya. Kita bisa lihat di indeks ARP 1.3 atau juga bisa dilihat ARP 1.1. Nah, di sini tuh untuk ARP 1.1 itu untuk kas dan setara kasnya itu mengalami penurunan. Untuk 2017 itu sejumlah 67.695.350 rupiah itu untuk 2017, sedangkan 2018-nya itu sebesar 47.490.324.000. Nah, ini maka mengalami penurunan sebesar 30%. Lanjut, kita ke nomor 4. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya konfirmasi dengan tanggal neraca. Ini sudah dilakukan, bisa dilihat di indeks EE. Nah, di sini sudah ada nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, jumlah klien rupiah, hasil konfirmasi yang pertama dan yang kedua, perbedaan pertama dan kedua, dan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari. Nah, di sini ada catatan bahwa schedule konfirmasi terdapat di buku 2 halaman 25. Untuk nama pelanggan, alamat, dan jumlah klien itu bisa dilihat di daftar piutang dari saudari Esther, yaitu di buku 1 halaman 52 sampai dengan 56.
Lalu untuk hasil konfirmasi, itu daftar konfirmasi bisa dilihat di buku 2, halaman 27 sampai dengan 36. Nah, untuk penerimaan setelah tanggal neraca itu ada di buku 1, halaman 57, yaitu lalu untuk keterangan hasil konfirmasi bisa dilihat di buku 1, halaman 56 dan 56 sampai 57. Lalu di sini kita lihat hasil konfirmasi. Di sini tuh ada kode NR yang artinya itu no replace atau tidak ada jawaban. Lalu di sini ada kode RD yang artinya itu reporting difference, yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Ada juga yang CB, yaitu confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok. Ini kalian bisa lihat untuk kode hasil konfirmasinya itu di buku 1 halaman 11. Kita ambil contohnya, misalnya di sini ada PT Krakatau, yaitu jumlah perkayanya 33 juta. Lalu untuk hasil konfirmasi yang pertama dan keduanya itu dia tidak ada jawaban. Nah, untuk penerimaan setelah laporan keuangan, posisi keuangannya itu adalah 22 juta, bisa dilihat nanti di buku 1 halaman 57 pada neraca. Nah, terus di sini kliennya itu PT Sugus. Untuk schedule itu daftar konfirmasi dibuat oleh Saudara Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mevi tanggal 12 Maret 2019, indeks EE periodenya itu 31 Desember 2018. Kita lanjut ke nomor 5. Tidak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Itu sudah dilakukan di buku 1 halaman 56. Nomor 6. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Itu bisa itu sudah dilakukan di EE1 dan EE2. Mari kita lihat di indeks EE1 terlebih dahulu. Nah, di sini tuh schedule-nya itu ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada pengiriman pertama 14 Januari 2019. Nah, ini bisa kalian lihat di buku 1 halaman 3 nomor 6. Lalu untuk piutang usaha tahun lalu itu 31 Desember 2017 itu bisa dilihat di buku 1 halaman 52 sampai 56 pada ikhtisar daftar piutang usaha yang digunakannya itu yaitu pada tahun 2017. Nah, di sini tuh ada saldo menurut konfirmasi CB, yaitu jumlah konfirmasinya 2. Itu bisa dilihat di indeks EE dengan jumlahnya itu 272 juta. Lalu di sini ada hasil konfirmasi RD, itu jumlahnya 7, bisa dilihat di indeks EE, yaitu hasilnya itu jumlahnya 574.931.500 rupiah. Lalu di sini ada tidak kembali atau NR, itu jumlahnya ada 7, bisa dilihat di indeks EE dengan jumlah 11.099.141.740 rupiah. Maka untuk total yang dikirim itu untuk jumlah ada 16, untuk jumlah rupiahnya itu ada 11.990.973.240 rupiah. Untuk presentasi tahun berjalannya itu bisa kalian dapatkan dari hasil saldo menurut konfirmasi CB dibagi dengan total piutang usaha, maka dapat hasilnya 2,27. Untuk yang bagian sini juga sama, itu hasil konfirmasi RD dibagi dengan total piutang usaha sampai nanti dapat hasil 100%. Lalu untuk presentasi tahun lalu itu didapat dari
hasil konfirmasi dibagi dengan total RD yang ada di sini. Nah, untuk yang tidak kembali atau NR itu didapat dari jumlah rupiah yang NR 11 juta 11 miliar 99 juta 141.740 rupiah itu dibagi dengan total NR yang ada di sini, yaitu 7 miliar 866.396.798 rupiah. Lalu diperiksanya di sini oleh MEVI tanggal 12 Maret 2019 untuk indeks EE1 periode 31 Desember 2018. Kita lanjut ke EE2. Untuk EE2 itu sama, yaitu pengiriman kedua itu 1 Februari 2018, bisa dilihat di buku 1 halaman 3 nomor 6. Nah, untuk piutang usahanya tahun 2017 itu sama, bisa dilihat di buku 1 halaman 52 sampai 56 pada bagian ikhtisar daftar piutang yang tahun 2017. Nah, untuk saldo menurut konfirmasi CB itu bisa dilihat di indeks EE, maka hasilnya itu 1 dengan jumlah 10 miliar 357 juta 27.600 rupiah. Dan untuk hasil konfirmasi RD-nya di sini tidak ada. Lalu di sini untuk NR yaitu jumlah konfirmasinya ada 6 dengan jumlahnya itu rupiah sebesar 742 juta 114.140 rupiah. Maka total yang dikirim itu ada 7 dan jumlah pada rupiahnya itu yaitu sebesar 891 juta 831 1.500 rupiah. Nah, ini tuh dia berkurang, terus lalu untuk total piutang usahanya itu tinggal di jumlah aja. Lalu untuk presentasi tahun berjalan itu masih sama rumusnya, saldo konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha, maka dapat hasilnya itu 86%. Lalu untuk yang NR juga sama, itu jumlah NR dibagi dengan total piutang usaha, maka dapat hasilnya 6%. Maka setelah dijumlah dapat 93%. Untuk presentasi tahun lalu bisa didapatkan dari saldo konfirmasi dibagi dengan total NR yang ada di sini. Lalu untuk NR ini juga sama, tinggal dibagi aja dari total NR di sini, maka mendapatkan jika dijumlah presentasinya itu dapat 376%. Nah, di sini tuh schedule-nya itu ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh MEVI tanggal 12 Maret 2019 untuk indeks EE periodenya 31 Desember 2018. Lalu yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini sudah dilakukan, bisa dilihat di indeks EE yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nomor 8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu tidak dilakukan karena sudah ada indeks di PL1 di tahun 2018 dan sudah dicatat sama perusahaan. Nomor 9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu sudah dilakukan, bisa dilihat di indeks PL1. Nah, di sini itu yaitu schedule-nya penjualan. Lalu di sini ada keterangannya, yaitu penjualan dan retur penjualan ada WPRF per klien 31 Desember 2018, itu bisa dilihat di buku 1 halaman 15 pada neraca saldo. Lalu di sini juga ada jurnal koreksinya, ada pare debit kredit dan per audit tahun 2018. Nah, untuk keterangan penjualan di sini ada koreksi yaitu sebesar 30 juta. Bisa kita lihat di jurnal koreksinya. Nih, di sini jurnal koreksi yang pertama yaitu penjualan sebesar 10 juta.
itu didapat dari 100 dibagi 110, lalu dikali 11 juta. Lalu untuk PPN-nya itu yaitu 10% dikali dengan 10 juta. Maka dapat piutang usaha dikredit sebesar 11 juta. Ini adalah koreksi karena terjadi kesalahan pencatatan atau tercatat 2 kali. Nah, selanjutnya ini ada di jurnal yang ketiga, yaitu penjualan sebesar 20 juta, yaitu didapat dari 100 dibagi 110, lalu dikali dengan 22 juta. Lalu ini PPN-nya itu 10% didapat dari 10% dikali dengan 20 juta, maka dapat hasil 2 juta di debit. Nah, untuk piutang usaha PT Sejahtera itu maka mendapatkan hasil di kredit sebesar 22 juta. Ini koreksi untuk mencatat pembatalan atas penjualan oleh PT Sejahtera dikarenakan perusahaan tutup dan barang tersebut baru dikirimkan pada tanggal 3 Januari 2018. Dan untuk jurnal koreksinya itu bisa dilihat di buku 1 halaman 56 sampai dengan 57. Lalu untuk yang kreditnya itu bisa kita lihat di jurnal koreksi, yaitu penjualannya itu sebesar 180 juta. Itu dapat dari 100 dibagi 110 lalu dikali dengan 198 juta. Nah, itu dapat hasil dari 220 juta dikurang dengan 22 juta. Nah, schedule ini dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mevi tanggal 12 Maret 2019. Nah, untuk indeksnya itu PL1 periode 31 Desember 2018. Nah, di bawah ini adalah catatan pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan terhadap penjualan yang sudah disesuaikan dengan buku besar serta dokumen-dokumen pendukung. Terdapat temuannya itu yang tadi sudah dijelaskan di jurnal koreksi sebelumnya. Maka dapat disimpulkan data-data di atas telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material. Lanjut ke yang 10. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di sini itu tidak dilakukan karena tidak ada dan tidak ada dokumennya juga, serta tidak ada keterangan pada buku. Nomor 11. Verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Ini dia tidak dilakukan. Kalian bisa lihat di buku 1 halaman 23. Untuk nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, diungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner, yaitu sudah dilakukan jurnal koreksi, terus oleh PT Sugus juga terkait dengan salah catat atau belum dilakukan pembukuan dan atau memang juga nggak ada jurnalnya, itu semua sudah dilakukan. Untuk 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan dan saran-saran manajemen. Itu tadi sudah dilakukan, ada di indeks PL1 di sini. Ini adalah catatan pemeriksaan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kliennya PT Sugus, schedule-nya itu penjualan dan penagihan piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mevi yaitu tanggal 12 Maret 2019, indeksnya yang ada periodenya 31 Desember 2018. Di sini kita bisa lihat juga di E dan
E1. Nah, di sini tuh kita dulu di sini ada keterangan piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lain-lain. Itu ada per klien 2018, itu bisa dilihat di neraca saldo buku 1 halaman 15. Nah, di sini juga terdapat jurnal koreksi, yaitu bisa dilihat di sini. Di sini terdapat piutang usaha oleh PT Zebra sebesar 15 juta. Kemudian ditambah dengan piutang lain-lain yaitu sebesar 15 juta. Piutang usaha 15 juta dari PT Zebra. Lalu kemudian ditambah dengan piutang-piutang yang ada di sini. Maka dapat hasilnya itu 841 juta. Untuk kreditnya itu juga bisa dilihat di jurnal koreksi, yaitu ini 11 juta dari PT Krakatau. Kemudian ini piutang usaha dari PT Sejahtera, lalu piutang usaha dari PT Lestari. Maka dapat hasilnya 74 juta. Lalu di perauditnya itu tinggal dapat hasilnya dari berklien 2018 ditambah dengan pare debit lalu dikurang dengan pare kredit, maka dapat hasilnya 12.757.973.240. Nah, lalu untuk piutang lain-lainnya itu debit kredit parenya itu nggak ada. Ini schedule piutang yaitu dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mevi tanggal 12 Maret 2019, indeks E dan periode 31 Desember 2018. Lalu untuk EE1 ini bisa dilihat di sini ada nama pelanggan WPRF per klien 2018, lalu di sini ada pare debit kredit dan peraudit 2018. Nah, untuk berklien 2018 bisa dilihat di daftar piutang usaha yaitu halaman 52 sampai 56 di buku 1. Nah, untuk pare debit kredit ini bisa dilihat di jurnal koreksi ada di halaman 56 sampai 57 buku 1. Lalu di sini kita bisa langsung aja. Nah, di sini itu yang pertama ada penjualan yaitu 10 juta. Terus ada PPN keluaran 10% pada piutang usaha Krakatau di debit sebesar 11 juta. Ya, ini adalah koreksi untuk terjadi kesalahan pencatatan atau tercatat 2 kali. Yang kedua, piutang usaha PT Usaha Lancar yaitu sebesar 198 juta itu didapat dari 220 juta dikurang dengan 22 juta. Yaitu pada penjualan sebesar 180 juta, lalu pada PPN-nya itu dikredit 18 juta itu karena ada terjadi kesalahan pencatatan piutang pada PT Usaha Lancar yang seharusnya 220 juta hanya dicatat dengan 22 juta. Yang ketiga, ini penjualan pada penjualan yaitu di debit sebesar 20 juta, PPN keluaran 10% yaitu 2 juta, dan pada piutang usaha PT Sejahtera yaitu 22 juta. Yaitu adalah koreksi untuk mencatat pembatalan atas penjualan oleh PT Sejahtera dikarenakan perusahaan tutup dan barang tersebut baru dikirimkan pada tanggal 3 Januari 2019. Yang jurnal 4 itu piutang usaha PT Zebra pada piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Lalu di sini ada catatan koreksi karena terjadi kesalahan pencatatan penerimaan kas
atau pelunasan dari PT Lestari yang salah dilakukan oleh PT Sugus kepada PT Zebra pertama. Lalu yang jurnal kelima itu ada beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi, yaitu sebesar 11 juta, yaitu koreksi untuk mencatat penghapusan piutang PT Orientasi dikarenakan perusahaan pilot. Lalu di sini yang keenam jurnalnya ada piutang lain-lain pada piutang usaha PT Tempo, yaitu sebesar 15 juta. Yaitu karena untuk mencatat penghapusan piutang PT Tempo karena uang tersebut dibawa kabur oleh salesman. Lalu di sini yang ketujuh ada piutang Verbok pada laporan laba rugi valuta asing, yaitu sebesar 210 juta. Nah, untuk jurnal 7 itu bisa dilihat di buku 1 halaman 58. Di situ dijelaskan bahwa ada catatan yang perlu dikoreksi. Bisa dilihat bahwa Verbok Inc. dan Royal Inc. menggunakan mata uang selain rupiah, yaitu mata uang asing, yaitu kurs dolar. Ada di indeks EE, nanti bisa dilihat. Karena adanya perbedaan kurs, berarti harus melakukan translasi, yaitu jurnal koreksinya adalah ini, piutang Verbok pada laba rugi valuta asing. Nah, 210 juta ini didapat dari 20 juta saldo akhir PT Verbok dikali dengan kurs dolar yang ada di buku halaman 58, yaitu sebesar 15.000. Nah, untuk yang piutang untuk jurnal ke-8 juga sama, itu piutang Royal pada laporan laba rugi valuta asing. Nah, itu untuk penjumlahannya sama, 40 juta 40.000 US dollar itu didapat dari saldo akhir Royal Inc. Terus dikali dengan satu kurs dolar itu 15.000, maka dapat hasilnya itu 418 juta. Nah, di sini kita ke indeks EE. Ini itu PT Krakatau, yaitu perkaliannya itu 33 juta. Nah, untuk debit kredit parinya itu di sini kreditnya itu sebesar 11 juta. Maka dapat hasil 22 juta dan seterusnya itu juga sama. Maka untuk pare debit kredit itu mendapatkan hasil sebesar 841 juta dan untuk kreditnya itu 74 juta. Nah, maka per audit 2018 jumlahnya 12.757 juta 973.240 rupiah. Di sini ada schedule piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Mevi tanggal 12 Maret 2018. Ini adalah indeks E periode 31 Desember 2018. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di sini bisa dilihat, di sini ada catatan pemeriksaan, yaitu setelah melakukan pemeriksaan terhadap piutang yang disesuaikan dengan buku besar dokumen-dokumen, kami menemukan temuan di sini. Nah, ini adalah untuk jurnal koreksi yang didapat untuk hasil dari pare debit kredit yang ada di sini. Lalu untuk kesimpulannya itu, data di atas telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material. Kita lanjut aja yang kedua, yaitu ada pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai untuk nomor 1-6 itu tidak ada keterangan lebih lanjut, sehingga kita strip aja dan tidak dilakukan pemeriksaan karena bukti-bukti dan keterangannya tidak tersedia di modul 2 serta dokumen-dokumen yang lainnya. Lalu yang ketiga, kita ke penjualan. Nah, pada penjualan ini siapkan schedule utama dari penjualan itu sudah dilakukan, ada di PL 1. Lalu yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku. Ini sudah dilakukan. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis
untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham, periode berjalan, atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual, serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Bisa dilihat di ARP 1.3 dan itu sudah dilakukan. Nah, itu yang dari PL1 sebesar 30 juta di debit dan kreditnya itu 180 juta. Kita masukkan di sini. Di maaf. Kita bisa lihat, di sini untuk ARP 1.3-nya itu sudah bisa dilihat di sini bahwa di sini mengalami kenaikan yaitu 39%. Lalu yang keempat, minta informasi kepada pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan tersebut dengan tahun sebelumnya. Ini sudah dilakukan, bisa dilihat di buku 1 halaman 20, dilakukan oleh saudari Alivia. Lalu nomor 5, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Itu sudah dilakukan di TOC 1. Bisa dilihat di buku 1 halaman 22. Atau juga bisa dokumen-dokumennya itu di buku 1 halaman 62 sampai dengan 67. Kita buka TOC-nya. Nah, di sini itu ada kolom surat jalan, surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otoritas, footing, pemeriksaan pencatatan, yaitu tersedia buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, untuk dokumennya itu bisa dilihat di buku 1 halaman 62 sampai dengan 67. Nah, di sini kita bisa lihat untuk surat jalan, faktur penjualan, dan nama pelanggan itu bisa dilihat di buku 1 halaman 57 yang mana yang dimasukkannya itu sebelum tanggal 30 Desember 2018. Nah, sebagai contoh yang pertama, di sini ada 26 Desember 2018 dengan nomor surat jalan 229. Untuk faktur penjualannya tanggalnya harus sama, yaitu 26 Desember 2018 beserta nomor 229 ini harus sama dengan surat jalan. Nah, untuk nama pelanggannya itu PT Zaira dengan jumlah 158.600. Nah, di sini itu ada bukti pendukung. Nah, bukti pendukungnya itu di checklist karena bukti pendukung itu sudah ada surat jalan, faktur penjualan, bisa dilihat buku 1 halaman 62 sampai 76. Lalu di sini ada otoritas, itu di checklist karena sudah mengetahui ada siapa saja yang di setiap bagian, misalnya bagian gudang, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Bisa dilihat di buku 1 halaman 62 sampai 67 di mana semua dokumen-dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Di sini ada footing. Footing itu di checklist semua karena untuk menyesuaikan dengan apa yang ada. Nah, misalnya itu kayak harga jual itu sama apa enggak dengan banyaknya quantity, atau harga per unitnya itu sama atau enggak. Nah, kemudian di sini ada pemeriksaan pencatatan. Tersedia bukti penjualan itu di checklist semua karena ada. Lalu untuk kartu piutangnya itu di checklist semua karena ada di halaman 52 sampai 56. Nah, untuk buku besar itu tidak ada karena di buku juga nggak ada. Langsung kita ke prosedur 6. Yaitu waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksinya penjualan yang tidak dibukukan, yaitu tidak dilakukan karena tidak ada keterangan lebih lanjut.
Lalu nomor 7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada per kliennya banyaknya barang yang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan serta persetujuan atas syarat. Itu dilakukan ada di TUC 1 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, di sini ada schedule uji transaksi penjualan dan piutang dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Mevi tanggal 12 Maret 2019. Ini adalah indeks TUC 1 periode 2018 yaitu 12 Desember 2018. Lalu kita ke nomor 8. Waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Itu tidak dilakukan karena tidak ada. Nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukunya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini sudah dilakukan ada di indeks TUC 1 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakah pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha serta penerimaan kas berhubungan dengan retur penjualan? Itu tidak dilakukan. Nomor 11, periksa kecermatan pembukaan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Itu diperiksa tidak dilakukan. Lalu nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Itu tidak dilakukan. Lalu nomor 13, buatlah daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan komentar dari hasil pemeriksaan. Nah, itu sudah dilakukan, bisa dilihat di jurnal koreksi di sini. Atau di sini juga ada. Kesimpulannya masih sama, yaitu data yang disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan-kesalahan material. Selanjutnya kita ke PL 1.1. Nah, ini adalah schedule uji pisah batas penjualan dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Nah, kemudian ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57 sampai dengan 58. Di kolom ini berisikan surat jalan atau SJ, faktur penjualan atau FP, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Untuk dokumen-dokumen yang ada di sini itu bisa dilihat di halaman 67 sampai 76 atau dapat dilihat di buku 1 halaman 57 sampai dengan 58. Contoh, surat jalannya itu tanggal 26 Desember 2018, nomor 229, tanggal. Untuk faktur penjualnya itu tanggal 26 Desember 2018, nomor 229, yaitu PT Zaira. Jumlahnya itu sebesar 158.600.000. Untuk tanggal pencatatannya itu 26 Desember 2018 dan seterusnya itu. Lalu selanjutnya kita ke kertas kerja neraca A2.1. Nah, di sini itu sudah kita masukkan untuk piutang usahanya itu sebesar 841 juta untuk debit dan untuk pare kreditnya itu 74 juta. Lalu dijumlah maka mendapatkan hasil 12.057.973.240 rupiah. Jangan lupa di sini kasih tanda trick mark, itu ada di buku 1 halaman 11, yaitu cross voting. Itu saja dampak atau pengaruh itu saja dampak dari pengaruh atau yang berpengaruh terhadap kertas kerja neraca. Lalu kita bisa lihat di
A.31 itu terdapat dampak pengaruh di kertas kerja neraca, yaitu pada bagian penjualan neto, yaitu sebesar di pare itu debit 30 juta, lalu di kreditnya itu sebesar 180 juta, maka dapat hasil per auditnya itu 42.736.834 jangan lupa dikasih tanda tick marks. Lalu untuk di A32-nya itu nggak ada. Nah, di sini adalah klien PT Sugo schedule laba rugi kertas kerja dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, yaitu tanggal 12 Maret 2019. Nah, ini adalah schedule penjualan dan penagihan piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh MEVI pada tanggal 12 Maret 2019. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.